Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Munawarah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 0013. Pada video ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap skala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Lalu saya hanya melihat hasil evaluasi dari murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham atau belum, karena bagi saya yang terpenting materi selesai saya berikan. Sebelumnya, saya juga menganggap keberhasilan pembelajaran siswa saya adalah pencapaian nilai berdasarkan KKM, sehingga saya pun sering tidak puas apabila banyak murid saya tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, tetapi aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya objek pembelajaran, tetapi juga subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak pada murid. Selain itu, saya juga harus memahami karakteristik murid karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya harus menghargai perbedaan karakter murid saya dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran, serta menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik. Demikian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.